Ya kalau bicara prediksi ya Pak Jodea ya kayaknya Golkar itu bakal dapat 7 menteri. Entah itu partai atau profesional. Terus PAN berapa PAN? PAN mungkin 5, tapi mungkin kadarnya kayak berapa 2 atau mungkin. Sisanya rekomendasi-rekomendasi. Ya kita partai Demokrat mungkin ya 5 juga ya. Isunya kita nggak bisa pastikan nih kan karena tidak ada yang pasti sampai tanggal 20 Oktober. 20 Oktober sebelum pelantikan 5 menit pun kawan bisa jadi gak dilantik. Kan banyak kejadian kayak gitu. Menurut gue ya Bro Giring Ganesa. Menurut gue ya Bang Giring maksud gue dia punya pengalaman dan dia hidup dari sana. Nah itulah yang mengimbanginya nanti. Iya mengimbangi profil Mar ya maksud gue tahu lah maksud gue. Maksud gue beliau tuh berkebudayaan gitu loh. Emang nature-nya tuh emang berkebudayaan. Dan menurut gue Mas Giring cocok lah untuk ditaruh di sana. Ada satu nama lagi Pak yang belum kita sebut. Wamennya Pak Budi Ari sekarang. Enter Patria. Sama Pak Anggaraka Prabowo. Pak Angga itu kemarin yang turun tangan juga ketemu soal aplikasi ojol dan lain sebagainya. Kan kemarin ojol-ojol sempat gerak tuh yang demo lagi soal aplikasi dan lainnya segala macam yang nemuin Pak Angga. Selamat datang di Jodea Kepo. Kali ini kita mau gosip-gosip sekitar kabinet yang dalam hitungan hari akan segera dilantik. Kabinet yang akan menjadi bagian membantu pemerintahan Prabowo Gibran di 2024 sampai 2029. Gue mau ngobrol bareng temen gue, sahabat gue, Ketua Bidang Kelembagaan Progib. Ini juga top juga teman-teman dari MIK juga, Ruli Satria. Ya, lo jadi ya umbang-mengumbang juga Anda ya. Ngeri. Kawan kita ini banyak ngerti, banyak terlibat juga dalam proses-proses dari bisa dibilang paham betul bagaimana kabinet-kabinet ini akan gosip-gosip underground ini. Kita mau ngegosip nih Pak hari ini. Jadi kan isu udah mulai banyak beredar. Kementerian-kementerian, akan ada kementerian baru, akan ada nomenklatur baru tadi ya. Terus posisi-posisi yang selama ini digabungin akhirnya nanti dipecah-pecah. Gue mau mulai dari menurut lo selama ini pemerintahan Presiden Jokowi itu sekitar 34 menteri dan jajaran di bawahnya. Akan ditambah terakhir jadi 44, bahkan bisa melebihi nanti sekitar 50-an atau naik turun nanti. Penting nggak menurut lo? Ya sebenarnya Pak Jokowi ya kita bisa bilang ya meletakkan fondasi yang cukup kuat ya di pemerintahan kita ya setelah mungkin dari era Pak SBY mulai hari ini ya mungkin kita bisa lihat pembangunan infrastruktur yang begitu masif. Terus ada beberapa kementerian yang juga ya hilirisasi kan juga lahir di eranya Pak Jokowi. Maksud gue ya Pak Jokowi itu udah melakukan fondasi yang tepat tuh menurut gue. Dan Pak Prabowo kan sebenarnya tugasnya nggak simpel juga, tapi kan maksud gue melanjutkan apa yang udah diwacanakan. Yang udah bagus-bagus ini mau dilanjutin Ya. Mungkin ya bisa kita lihat ya mungkin ada beberapa ya wajar lah kekurangan ya. Nama Pak Jokowi juga manusia, maksud gue ya. Mungkin kita bisa lihat kayak kan Menteri PUPR tuh, pembangunan umum dan perumahan tuh maksudnya. Iya. Mungkin kita PU-nya kita kerasan nih, PR-nya enggak. Anggap misalnya kayak di Menparekraf, pariwisatanya mungkin kerasa, ekonomi kreatifnya enggak. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya pemerintahan Prabowo juga mikir, oh ini lebih baik. Mungkin ada pemecahan itu ya untuk efisiensi ya. Karena kan yang gue dengar juga kemarin dari Bang Muzani juga sempat ngomong di media, Bang Dasku juga sempat ngomong di media ya. Terkait zakon kabinet kan. Zakon kabinet itu kan sebenarnya istilah yang merujuk untuk memilih orang yang berdasarkan ahli atau kompetensi. Tepat di bidangnya. Ya, tapi itu juga merujuk kepada efisiensi ya. Sebenarnya efisiensi ini kan nggak tentang size bro. Tapi kan ini tentang bagaimana kinerja ini bisa sesuai dan nggak ada yang saling menghambat gitu loh. Dengan banyaknya ini ya mungkin ya itu nomenklatur dan ya bisa kita bilang juga mungkin pembagian kekuasaan, distribusi kekuasaan karena kan maksud gue yang menerima kue dari pertarungan kali ini cukup gede. Dan kita juga bisa lihat mungkin pertama kali nih dalam sejarah Republik kita kayaknya yang pemerintahan tanpa oposisi. Tinggal satu. Kita kan nggak tahu apakah kawan bergabung atau enggak. Aduh bajunya lagi mirip lagi. Oke. Well, setuju. Tapi menurut gue juga kan kalau misalnya ada kan banyak stigma yang bilang ini kayak kementeriannya jadi banyak banget, bahkan nambah anggaran. Ini bahkan di era terdahulu lebih banyak dibandingkan ini kan, bahkan di zamannya Pak Karno dan lain sebagainya. Ya mungkin situasi beda ya Jo ya. Mungkin di zaman pendahulu kita mungkin banyak itu mungkin karena emang permasalahannya banyak.
Sedangkan di masa 10 tahun Pak Jokowi ini, gue ngelihat ini permasalahannya ibaratnya kita udah tahu nih. Goals untuk kita menuju Indonesia Emas 2045 tuh kayak gimana gitu. Nah, sisa untuk di zaman pemerintahan Prabowo Gibran ini kita efektifkan segala macam yang tadi. Makanya kita perlu sedikit tambah kementerian untuk lebih efisien tadi, tapi tidak sebanyak. Bukan tidak sebanyak ya. Ini sebenarnya lebih ke distribusi tugas ya. Distribusi tugas yang ya karena kan presiden juga wajar, dia punya hak prerogatif untuk menentukan menterinya siapa. Maksud gua, dan ini juga mungkin salah satu bagian dari upaya lobby komunikasi politik. Kita kan nggak tahu. Dan itu fair juga. Dan itu fair. Karena kan lembaga demokrasi di Republik kita ini kan partai gitu. Dan partai kan wajar maksud gua menaruh orang-orang terbaiknya ataupun kadernya untuk bisa menduduki hal itu. Ya profesional kan nggak selalu tentang independen bro. Nangkap. Dan ini merujuk ke pertanyaan gue. Menurut lo, apakah baiknya kementerian itu diisi sama orang-orang yang pure profesional, yang memang sudah berpuluh-puluh tahun, let's say dia udah bekerja di kementerian tersebut, jadi kan ada isu-isu dirjen-dirjen ini mau naik jadi kepala badan atau jadi menteri dan lain sebagainya, atau nggak apa-apa dengan orang-orang partai aja? Kalau itu mungkin ya dalam urusan kementerian teknis ya, menurut gue kita emang perlu merujuk kepada orang-orang yang ahli tadi ya. Tapi maksud gue ya, karena negara kita ini negara demokrasi dan partai adalah salah satu instrumen penting dalam berdirinya demokrasi di sebuah negara. Rekomendasi dari mereka kan wajib juga kita terima. Bahkan maksud gue ya kayak Bu Sri Mulyani, Bu Retno, maksud gue walaupun yang emang berkarir tuh kayak Bu Retno kan maksud gue emang yang berkarir di Kemenlu. Ya beliau sempat diplomat, ya emang involved lah di dalam gitu kan, tapi juga tetap mendapatkan rekomendasi partai. Dan Bu Retno kan maksud gua works kan, kerja. Benar. Dan kita kan maksud gua nggak boleh juga menafikan pilihan partai. Nah ini maksudnya bisa disampaikan juga yang Zaken kabinet ini juga bukan artinya dia plok-plokan profesional, tapi dia profesional yang dapat rekomendasi partai pun fair karena itu memang bidangnya. Karena gini juga banyak orang yang nggak tahu ya. Kayak menteri itu kan selalu dapat tempat di rapat komisi di DPR. Ya kalau dia bukan orang partai susah bro. Karena ketika di DPR itu pertarungan ketika RDP, ketika apa itu kan di sana kan bagi-bagi semua kan. Maksud gua bagi-bagi entah kepentingannya partai A punya apa, kepentingan partai B punya apa. Kalau menteri itu nggak punya orang partai itu bisa diacak-acak bro di DPR. Anggarannya nggak diterima. Padahal sebenarnya bagus. Jadi ya kita nggak boleh maksud gue kayak ya ini sih yang gue pengen tekanin juga ya menurut gue orang-orang yang di partai itu bukan orang-orang yang kalian anggap jahat juga tapi ini sebenarnya mereka tuh juga tahu gitu loh ketika di adanya orang-orang ini juga ngebantu mereka juga gitu loh. Makanya ya pemilihan menteri ini menurut gue ya harus menurut gue dapat rekomendasi partai itu penting karena ketika dia dapat rekomendasi partai, ketika dia ingin mengajukan gagasannya di RDP atau ada orang-orang yang support di dia tahu ketika untuk harus ngubungin siapa gitu loh. Fair. Kita geser ke gua akan banyak buka catatan karena ini ngomongin nama dan lain sebagainya, Pak. Kita mau bedah di zaman era Pak Jokowi ada 4 Menko. Sekarang jadi 6. Nah, itu emang info dari mana, Bro? Nah, itu info banyak beredar. Isunya kita nggak bisa pastikan nih kan karena tidak ada yang pasti sampai tanggal 20 Oktober. 20 Oktober sebelum pelantikan 5 menit pun kawan bisa jadi gak dilantik. Kan banyak kejadian kayak gitu bro. Udah ukur baju kawan kan. Udah ukur baju. Jasnya udah pas, tiba-tiba ganti. Tiba-tiba dapat telepon. Putar balik. Nih ada Menko Politik dan Keamanan. Menko Hukum dan HAM. Ini kita ngomongin teman-teman bisa cek langsung di banyak berita ini udah muncul banyak. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu tetap, Menko Investasi dan Hilirisasi, Menko Infrastruktur. Nah ini berarti yang baru kan berarti infrastruktur, investasi dan hilirisasi, terus hukum dan HAM dan politik keamanan ini digeser. Gimana pandanganmu? Kalau menurut gue pribadi ya wajar ya. Maksud gue Pak Prabowo dan Mas Gibran dibantu oleh banyak partai ya. Ada berapa partai ya kemarin di gemuk sangat gemuk kan. Ya itu wajar aja sebenarnya kan.
Biasanya memang ya, maksud gue di beberapa periode kebelakangan Menko itu emang rata-rata entah ketua umum atau enggak mungkin siapanya ketua umum yang memang menduduki posisi tersebut kan. Karena kan sebenarnya ya kayak nama yang beredar sekarang kan, anggap misalnya PDIP masuk, tapi kita nggak tahu nih. Ini kan kalau nama yang beredar sekarang Menko Politik dan Keamanan itu ada BG. Pak BG. Apakah BG beneran akan masuk? Artinya kan berarti benar-benar yang tadi lo bilang tuh nggak ada oposisi tuh. Ya nggak ada oposisi. Ini pertama nih. Ini pertama nih. Atau misalnya Menko Hukum dan HAM Prof Yusril. Berita yang beredar juga Menko Perekonomian Pak Erlangga. Nah, Pak Pratik geser jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu Erick Thohir naik jadi Menko Investasi dan Hilirisasi. Dan AHY jadi Menko Infrastruktur. Ya, mungkin dari nama-nama yang tadi kan maksud gua ada Pak Erlangga ya di sana, orang partai. Ada Pak BG perwakilan PDIP ya. Misalnya. Kalau misalnya ini terjadi. Kalau ini terjadi Pak BG itu perwakilan PDIP. Mas AHY juga ada kan perwakilan ketum partai. Ada Bang Zul juga ya. Bang Zul apa jangan-jangan ada nama Bang Zul? Kalau yang gua dengar ketua partai itu dapat, yang ketua partai yang masuk parlemen itu jadi Menko tuh. Oh. Kecuali Pak Bahlil, karena Pak Bahlil masih naruh Pak Erlangga. Oh ini Gogon juga nih. Nah, apakah ini sekedar balik lagi? Gue perlu menekankan, mungkin orang dari statement lo di awal kan kayak orang mikir, oh ini cuma buat bagi-bagi kursi ke ketum-ketum doang, atau memang ada hal lain menurut lo? Karena kan maksud gue ini kan orang yang berjasa ya bro ya. Maksud gue mereka ini dalam memenangkan pasangan ini ya pasti orang yang pertama akan orang yang menerima pertolongan ketika dia berkuasa, yang dia bantu pertama siapa bro? Pasti orang yang nolong dia kan. Tapi menurut lu fair begitu? Misalnya nggak sesuai dengan bidangnya? Ini gue bukan bicara bidang ya, tapi maksud gue mereka layak lah, atau enggak kader mereka layak lah untuk mendapatkan posisi tersebut gitu. Tapi sejauh ini sih memang nama-namanya kayak misalnya Prof Yusril itu memang ya maksud gue emang expert kan di sana. Pak BG kan maksud gue mantan kepala BIN. Politik dan keamanan cocok. Pak ET investasi hilirisasi BUMN, Menteri BUMN dan pengusaha kan, maksud gue dia punya experience lah di sana. Pak AHY kan sekarang lagi di ATR sekarang infrastruktur nanti misalnya kalau jadi. Dan kita lihat kan maksud gue Mas AHY ketika dengan latar belakang militer diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menteri ATR BPN kan. Sekarang banyak sertifikasi. Works kan. Dan beliau maksud gue orang yang cepat belajar. Dan gue lihat salah satu orang yang disukai Pak Jokowi juga di kabinet akhir-akhir setelah ini. masuk ini ya. Ini Mas AHY. Dan mungkin kalian bisa lihat juga maksud gue dari raut wajahnya ketika beliau menjadi ketum Demokrat dengan ATR, kayak lebih sure beliau jadi Menteri ATR BPN. Seneng sekali buka kawan ini. Well bener, maksudnya kan banyak banget sertifikasi yang dipercepat. Barang Pak Wamen juga gerak terus, makin kenceng geraknya juga. Dengan kerja-kerja yang mungkin orang mikirnya kan tinggal akhir-akhir masa jabatan mereka harus ya udahlah mungkin mengeruh sisa-sisa doang. Tapi ini langsung. Gue tuh pernah ngobrol sama Mas AHY waktu itu ketemu di bandara. 4 kota, 5 kota tuh sehari bro. Maksud gue itu tenaganya tuh nggak mungkin. Iya. Maksud gue. Gila ya. Dan beliau kan ya terlepas beliau mungkin anak mantan presiden, tapi mau melakukan hal itu kan berarti dia passion. Benar. Dia kerja benar, work study benar ya, benar kerja buat hal tersebut ya. Well, nah Menko menurut lo berarti efektif dan ya, oke aja ya. Menurut gue oke aja. Kita bedah nama-nama yang cocok nih. Kita hari ini kita mau prediksi ramalan cuaca sebelum 20 Oktober. Sebelum 20 Oktober. Gue akan sebut beberapa kementerian dan background, mungkin lo bisa sebut namanya dan menurut lo kenapa orang yang cocok. Tadi Menko Polkam itu politik dan keamanan, Pak BG. Menurut lo gimana? Gue ya Pak BG ya, maksud gue punya latar belakang polisi pertama. BIN ya, juga. BIN, kepala BIN. Kepala BIN. Itu dia. Kepala BIN ya, maksud gue kan beliau pasti kepala CIA nih kalau di Amerika kalau di Amerika ini Pak makan pun ente dia tahu Pak, ente makan apa Pak. Iya. Menurut gue ya, dan Pak BG kan selama ini dikenal dekat ya dengan salah satu partai. Ya menurut gue
ini kan politik dan keamanan. Maksud gua beliau cukup, dan kepala BIN tuh nggak mungkin nggak komunikasi sama ketua partai bro, dan nggak mungkin nggak laporan ke presiden. Maksud gua beliau punya pengalaman dan pemahaman bagaimana menerjemahkan keinginan presiden. Oke. Jadi ngerti sisi politiknya akan seperti apa, keamanannya juga seperti apa. Jadi proof ya. Ya, kalau gua berharap awalnya Bang Dasko, tapi kan Bang Dasko tiba-tiba dia di wakil ketua DPR kan. Tapi kan bisa berubah nggak sih Pak? Ya, menurut gua masih bisa deh. Menurut gua Pak Prabowo ya di ketua MPR kan Pak Muzani tuh. Wakil ketua DPR kan Bang Dasko. Menurut gua Pak Prabowo ini butuh orang juga untuk di orang-orangnya di parlemen. Untuk mungkin ngejagain lah. Tapi ada skema itu nggak menurut lo? Misalnya kan kalau yang gue tahu peraturannya memang itu kan kursinya perwakilan per partai-partai kan. Yeah. Misalnya Bang Dasko digeser ke jadi Menko tadi, terus di sini tetap diisi sama orang Gerindranya. Apakah tetap akan efektif atau memang baiknya Bang Dasko? Menurut gua karena Bang Dasko ya menurut gua orang yang cukup ya, dan lama di Komisi 3 juga maksud gua, dan memiliki pemahaman itu dan dekat banget sama Pak Prabowo yang gua dengar, dekat banget sama Pak Prabowo, bahkan sampai diangkat jadi ketua harian. Jadi memang baiknya tetap di. Kalau gua berharap tentu Bang Dasko yang Menko tadi. Ya, Menko. Jadi tetap geser aja ke Menko tadi ya. Ya, tapi kan sepertinya Pak Prabowo memiliki kepentingan lah, memiliki tugas khusus untuk kepada Bang Dasko untuk mungkin ngejagain DPR lah. Okay. Karena kan pemerintahan ini tanpa, kalau kita nggak ngamanin DPR susah juga bos. Iya. Eksekutif, legislatif, yudikatif ini harus beriringan dan seirama. Lanjut, ada Menko Humkam tadi. Prof Yusril dengan backgroundnya gimana pandangan lu? Ini kan nama yang kita sebutin nama-nama yang terdengar banget ya. Atau ada nama lain juga yang bisa lo sebutin, oke juga. Menko Humkam berarti ya. Menko Humkam. Hukum dan HAM. Ya menurut gua Prof Yusril ya siapa sih bro yang ngeraguin beliau? Beliau dari zaman Pak Harto itu udah berkuasa bro. Ini menurut gua kalau Prof Yusril dapat dalam hal ini, itu jelas Pak Prabowo melihat itu sebagai Prof Yusril doang, nggak ngeliat ini sebagai perwakilan partai. Benar, profesionalitasnya. Tapi menurut gua Prof Yusril tuh cocok sih kalau misalnya di menteri ini ya, karena kan beliau sempat di Mensesnek juga ya dulu ya. Maksud gua ya punya pengalaman. Zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY ya. Maksud gua beliau, ya gua nggak tahu salah Pak. Iya maaf ya, gua lupa juga tuh ya. Maksud gua beliau punya pengalaman pemerintahan yang cukup lama dan lama juga mendampingi Pak Harto ya. Maksud gua beliau ini dan emang ngerti hukum gitu, dan Pak Prabowo percaya betul ketika kemarin di MK kan. Dan dia juga salah satu tim hukumnya Bapak waktu kemarin di TKN. Maksud gue ya wajar lah. Cocok. Gue sih setuju sih kalau gue Prof Yusril. Lanjut, ada Menko Investasi dan Hilirisasi Erick Thohir. Udah handle BUMN. PSSI juga makin mantap. Kalau ditanya, gue tuh lebih sure Pak Erick ini jadi ketum PSSI aja bro. Oh gitu. Karena ketika Pak Erick jadi ketum PSSI, ini menarik. Jadi ketum PSSI, Indonesia hampir Piala Dunia bro. Dan waktu itu kan fokusnya ke belahan ya, ada BUMN dan ada Piala Dunia nih Pak. Maksud gue ya, kalau gue ditanya, tapi kan ya Pak Erick menurut gue orang yang cukup berjasa juga ya, maksud gue ya dalam kemenangan Prabowo Gibran ya. Beliau mungkin ya dekat dengan pengusaha-pengusaha dan ya sempat juga kan kemarin ingin bertarung juga, maksud gue ada. Kemarin nggak jadi Pak. Tapi ya Mas Erick mungkin gue nggak tahu, karena maksud gue jadi Menko ini pasti punya faktor sendiri, dan Pak Erick ini gue nggak tahu tarikannya siapa. Nah, siapa yang cocok kalau gitu menurut lo? Ya menurut gue salah satu yang cocok ya masih sejauh ini ya masih Pak Luhut lah. Investasi dan hilirisasi. Oh menarik. Menurut gue ya masih Pak Luhut lah. Tapi kan Pak Luhut katanya mau istirahat, opung. Kita nggak tahu kan, ini harapan gua. Oke. Harapan gua, ini kan harapan opung gua. Ya. Opung. Kenapa opung? Ya Pak Luhut maksud gua jelas bro ya, maksud gua kayak sama jelasnya dengan menunjuk Pak Yusril tadi ya. Maksud gue expert di bidangnya, walaupun beliau berlatar belakang militer, maksud gue, tapi ya dengan hilirisasi hari ini kan mungkin salah satu orang yang mendorong hal itu dan yang untuk menyukseskan hal itu salah satu Pak Yusril. Yang buat lancar jalan-jalan kelok-kelok ini ya. Pak Luhut menurut gue dan dia ngerti game ini gitu loh. Oke. Ya menurut gue kalau investasi ini memang tokoh senior ya menurut gue ya, yang emang punya. Jadi
bagi lu tahan dulu nih Pak Erik ngurusin PSSI sampai kita masuk Piala Dunia nih. Mungkin Pak Erik di BUMN lagi atau kan katanya mau diganti kayak kepala badan. Itu mau digaji di kementerian tapi fokus dengan beberapa unit usahanya BUMN yang menguntungkan ini tadi. Menurut gue Pak, ya pasti Pak Luhut lah sejauh ini ya di kepala gue yang masih bisa top. Masih bisa diharapkan. Ya betul. masih. Ya. Karena kan maksud gue kan nggak mungkin juga ya, maksud gue Pak Jokowi udah memberi fondasi yang cukup kuat gitu. Ya minimal ada orang-orang beliau lah yang bisa jadi, yang ibaratnya tahu nih gamenya tuh harusnya kayak gini gitu loh. Karena kan maksud gue perencanaan sampai 2045 ini nggak cuma perencanaan tahun ini, ya, tahun ini. Ini bukan kan cuma satu periode doang. Ya, dan ini kan sebenarnya ada garis besarnya ini yang ya memang semuanya ini harus dirancang dari sekarang karena itu waktu kita tinggal 21 tahun terakhir, bahkan 20 tahun 20 terakhir lah maksud gue ya. Menuju Indonesia Emas ini tadi. Lanjut kita ke Menko Infrastruktur. Isu paling beredar Pak AHY. Ini Pak AHY, apakah tadi dengan pengalaman yang sedang dijalani beliau, terus juga lo bilang salah satu menteri yang kenapa gue tadi bilang disayang. Mas Erik tadi yang nggak cocok? Mas Erik itu nggak ketua partai, Mas AHY ini ketua partai. Oh. Itu salah satunya. Maksud gue, ya Mas AHY wajar dong Bergen. Tapi kan tadi yang Dia punya partai, dia Bergen wajar. Karena dia punya partai dan pendukung Prabowo Gibran kan. tapi yang tadi lo bilang yang dia kan ada, kalau ngomongin investasi dan investasi kan juga bidangnya Pak Erik, tapi udah oke di bidangnya. Siapa? Kalau misalnya Pak Erik dijadiin Menko Investasi kan itu emang udah bidangnya kan. Tetap menurut lo Masih Pak Luhut lah menurut gue ya. partai dan tadi fungsi partai tadi ini yang penting untuk ditaruh. Enggak mungkin. Enggak, ini sebenarnya kan ya ini distribusi kekuasaan ya. Menurut gua kalau lu tanya sama gua Mas AHY, wajar nggak dia minta Menko? Menurut gua wajar. Kalau dia minta Menko ya wajar. Kalau dia minta Menko. Ya, karena dia ketua partai. Ya maksud gua kan menteri ini memang ya profesional dan ahli ya. Kita kan nggak tahu juga ahlinya ketua partai ini apa. Maksud gua kayak ya Mas AHY wajar ya. Maksud gua karena gini bro, Mas AHY dia punya pengalaman dan kinerja yang cukup bagus ya di Kementerian ATR BPN sekarang ini. Mungkin kita bisa lihat di sosial media beliau. Dan menurut gua ya program-programnya juga jalan ya, maksud gua ya. Sering juga mendampingi Bro Raja Juli. Salah Bro, Raja Juli mendampingi enggak, maksud gua bersinergi untuk memberikan, gua agak sure juga ngelihat pembagian sertifikat rumah ibadah ini. Iya kan, keren ya. Pak Wamen, Pak Menteri mantap. Mantap. Pak AHY top. Pak RJ top. Dan tapi mungkin belum ya. Kalau menurut gua Mas AHY mungkin belum ya. Menko juga belum. Belum Menko. Oh. Menurut gua karena ini kan infrastrukturnya cukup penting ya. Infrastrukturnya kalau lu tanya sama gua masih Pak Bas. Gua kepikiran nama itu, Pak. Masih Pak Bas. Gue kepikiran nama itu dari semalam nih gue nyiapin topik nih. Pak Bas tuh memang dia bidangnya nih, dia expert lah, dan beliau maksud gue emang sekolahnya itu kan, dan maksud gue dan lama di kementerian, tahu gimana, tahu tata cara birokrasi, tahu. Dan kita juga ngelihat bagaimana periode Pak Jokowi ini berjalan infrastrukturnya itu ya Pak Bas, gue ini Pak Bas gak punya fans club apa ya? Gue punya jadi fans club ya Pak Bas juga nih. Kalau ada Pak Bas, bener. Menurut gue Pak Bas, kalau menurut gue masih Pak Bas. Pak Bas oke. Jadi kalau menurut Ruli, menurut kita, Pak Bas nih kayaknya oke nih ya. Lanjut kita ke Kementerian, Kepala Badan BUMN, Pak Erik tadi. Pak Erik cocok, menurut gua ya dengan hari ini ya beliau menjadi Menteri BUMN dan jadi Ketua PSSI ya. Bisa kita lihat ya, timnas kita yang cukup kuat hari ini ya, mungkin karena ada beberapa bantuan BUMN ya, itu wajar lah. Mulia Manadat, nah itu ya beneran bekas diplomat, bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya mungkin. Ya, bekas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Nama yang dimunculkan ya wajar ya bro ya, mungkin ya Pak Erik, mungkin Bang Rosan kan menurut gua ya Ketua TKN kemarin kan ya, mungkin hari ini Menteri Investasi digeser ke BUMN misalnya. Mungkin ada juga nama yang menurut gua cocok juga mungkin tapi belum muncul ke permukaan publik, Bang Ara Sirait. Iya ya. Menurut gua nama Bang Ara cukup layak dipertimbangkan lah.
dalam hal ini ya, karena Bang Ara maksud gue ya IKN beliau cukup involved ya maksud gue. Betul. Dan Betul. beliau juga cukup dekat dengan ya punya kemampuan berusaha lah. Punya kemampuan Manajerial dan juga lobbying untuk soal BUMN ini. Oke, lanjut ke Kepala Badan Gizi dan Nasional. Prof kita yang baru dilantik ini apakah udah tetap? Oke, itu barang paten itu. Kalau kata orang-orang barang paten, masuk itu barang. Gak usah digeser-geser ya. Lanjut aja kita ya. Itu udah top. Kalau sekarang kan kita sama-sama tahu Kepala Badan Gizi Nasional itu ada di Pak Dadan. Prof Dadan ini jangan kita geser-geser, ini udah. Cocok, ini udah tahu beliau gimana rancangan makan bergizi gratis. Prof Dadan makan siang gratis ya, makan bergizi. Makan bergizi gratis. Nah, lanjut ke Kementerian Kebudayaan. Ini kementerian baru nih. Ya mungkin nama-nama yang beredar hari ini mungkin Bang Fadli ya, kalau yang dari unsur partai. Bos, tapi gue ngelihat Bang Fadli itu keren, Bos. Sorry gue potong. Bang Fadli itu ketua keris. Bang Fadli ini menurut gua paling cocok itu mungkin ya Menlu atau Menseskap lah, karena beliau cukup lama dengan Pak Prabowo ya. Justru begitu. Dan beliau di BKSAP di DPR RI, dan gua lihat beliau tuh cukup aktif di BKSAP itu, dan gua dengar-dengar juga dari teman-teman. Ya kalau ibaratnya mungkin orang dari lama yang ikut Prabowo sampai hari ini, mungkin salah satunya Fadlizon. Kenapa gue bilang ya cocok lah di Seskap atau di Menlu. Bukan di kebudayaan justru. Menurut gua enggak. Bang Fadli ini kan maksud gua LSI, Bos. Dia di London School of Economics itu International Relations gitu. Maksud gua dia punya pahaman tentang global dan internasional ini. Iya. Menurut gua Mapres di masa itu Bang Fadli ini terus ikut Pak Prabowo dari dari awal lah, membantu ikut Gerindra. Menurut gua beliau ini punya pengalaman panjang, dan Bang Fadli ini ya menurut gua mungkin hari ini ya selain Bang Dasko, selain Pak Muzani, mungkin Bang Fadli itu orang yang paling dekat sama Pak Prabowo hari ini. Dan siapa yang menurut lo cocok di kebudayaan? Di sebagai menterinya? Menurut gua Prof Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan kita saat ini. Naik. Ini yang makanya isu-isu tadi yang dibilang para dirjen-dirjen ini yang berkapabel di bidangnya ini. Ya, dan menurut gua Prof Hilmar ya punya pengetahuan yang luas ya tentang kebudayaan ini, dan beliau juga orang yang emang involved gitu. Maksud gue ya kita juga butuh lah beberapa kementerian, ya apalagi Kementerian Kebudayaan kan. Kalau Kementerian Kebudayaan ini kan ini perpecahan dari Kemenristek-Dikti, Kementerian Pendidikan, sama Kementerian Kebudayaan kan. Iya. Menurut gue Prof Hilmar ini orang, dan dia tahu tata cara birokrasi. Ini kementerian baru dan pasti tata cara birokrasinya masih nol tuh. Sedangkan Prof Hilmar kan udah lama di Dirjen Kebudayaan. Tapi menurut lu apakah kan misalnya Prof Hilmar ini kan birokrat banget nih. Sedangkan tata kerja di kementerian ini kan gak cuma soal birokrasi doang, tapi politik dan sebagainya. Menurut lu itu gimana tuh? Ya mungkin gue malah pikir ada nama baru buat jadi wamen. Tapi wamen. Ya. Kita bahas wamen nanti, tapi boleh juga tuh. Menurut gue ya Bro Giring Ganesa, mantan ketua umum PSI dan mantan vokalis band kesukaan gue ketika gue kecil, Niji Pak. Menurut gue ya Bang Giring maksud gue dia punya pengalaman dan dia hidup dari sana. Nah itulah yang mengimbanginya nanti. Iya, mengimbangi Prof Hilmar ya maksud gue, tahu lah maksud gue. Oh, Mas Giring. Oke, nanti kita kulik. Bang Giring. Nah, kita kulik. Nanti soal wamen-wamen, gue juga mau nanya soal wamen-wamenan. Jadi untuk mengimbangi seorang birokrat ini memang wakilnya inilah yang dari partai politik. Partai politik. Oke. Lanjut, nah ini ada Menteri Haji dan Umroh. Bang Yandri ya? Iya, bekas DPR juga. Ketua Komisi 8. Gue non Muslim, jadi gue perlu tahu menurut lu, gue kepo kenapa ini perlu dipisah dari Kementerian Agama. Kementerian Haji ya? Ini kan Kementerian Haji dan Umroh. Ini kan isu-isu beredar nih. Menurut gue ya Kementerian Agama kan fokus, maksud gue ya ada 6 agama kan yang kita diakui kan, dan mungkin gue nggak tahu nih ada agama baru lagi apa enggak ini kan. Kementerian Haji dan Umroh ini menurut gue karena gini bro, haji itu memegang cukup peranan dana yang cukup besar, makanya perlu jadi jadi perhatian khusus. Mungkin kementerian is okay lah, tapi menurut gue masih ya badan lah atau lembaga setingkat menteri dibanding jadi kementerian ya kalau menurut gue pribadi.
Tapi yang gue yakin Bang Yandri adalah orang yang cukup kapabel untuk itu. Karena Bang Yandri mantan ketua Komisi 8 dan lama di Komisi 8 juga sebelumnya di DPR. Terus sekarang jadi wakil ketua MPR ya, walaupun nggak terpilih di 2024 ya. Mungkin beliau jadi perwakilan PAN tuh ya wajar karena beliau punya experience sebagai mantan ketua Komisi 8 yang memang mengurusi bidang haji dan umroh. Ya haji dan umroh kan maksud gue ya bro, kita tiap tahun kan ya terlepas mungkin kita beda agama ya. Tapi kan sering banget dengar masalah, apalagi di Twitter lihat ibu soal tenda, fasilitasnya menurut gua. Ini nggak bisa jadi apa ya? Nggak bisa jadi hal yang biasa aja yang kita anggap. Dan sebenarnya kan masalahnya gini, negara kan harus menjamin bro. Kita tuh bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik gitu. Saat lagi beribadah. Betul, dan haji itu maksud gua, ini gua muslim nih bro. Anggap gua daftar 2022. Yang reguler, gua tuh baru bisa berangkat 2045 mungkin. Pas Indonesia emas gak mungkin bisa berangkat. Kenapa bohong? Iya benar. Pas Indonesia emas ya. Pas Indonesia emas gua berangkat. Nah, menurut lo mungkin bisa jadi ya administratifnya jadi bisa lebih baik kalau misalnya difokuskan ke mungkin jadi badan, entah badan atau kementerian gitu. Oke. Iya kayak kemarin kan ya ada yang bilang benerin gua kalau salah, misalnya fasilitas makanannya kurang kan sama di tempat di Twitter tidurnya. kita kadang lihat bro orang yang pergi haji ini orang umur berapa gitu, kasihan lihat. Iya. Makanannya nggak apa gitu loh. Maksud gue emang ini harus diurusin secara serius. Bukan gue bilang Kementerian Agama nggak serius, karena kan ini mengurusi banyak orang dan itu nggak di negara kita bro. Di negara orang. Di negara orang. Iya. Well kalau misalnya selama ini kan memang fokusnya jadi kemana-mana. Ya, Kementerian Agama ngurus apa ini? Iya nggak cuma ngurusin. Benar-benar oke, sepakat. Nah lanjut ke Kementerian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada sendiri, Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset tadi sendiri, kebudayaan sendiri. Kenapa menurut lo oke gak pendidikan dasar dan menengah sendiri, terus riset dan dikti sendiri? Gua tuh selalu percaya ya Kemenristek Dikti. Ketika kemarin digabung tuh gua kan sebelumnya ada Kemendikbud dan Kemenristek Dikti itu sebelum 2019 sebelum Mas Nadiem kan, pas ketika Mas Nadiem di merger tuh. Gua tuh selalu ngelihat gini, permasalahan pendidikan kita itu kompleks banget. Belum lagi UKT mahal, belum lagi tingkat pendidikan yang berjenjang lah. Maksud gue kayak kadang di sini bagus, kadang di sana enggak gitu. Tidak merata. Iya. Ya mungkin ini gue salah satu sistem zonasi. Salah satu kritik gue ke Mas Nadiem itu ya zonasi ya, maksud gue ya, karena gini ya, gue sebagai orang yang gue tuh sekolah di Padang nih, SMA di Padang, tapi itu gue bisa masuk ke salah satu sekolah terbaik itu lewat jalur tes. Maksud gue akhirnya kita tahu nih, bukan nggak fair ya, bukan gue bilang ini nggak fair. Tapi ketika ada upaya masuk ke sekolah terbaik itu melalui jalur tes, bukan jalur NEM ini ya, maksud gue ya, bukan jalur hasil ujian nasional gitu loh. Ada semangat yang harus kita pacu gitu loh untuk bisa masuk ke sekolah tersebut gitu loh. Anggap memang sekolah zonasi, emang Mas Nadiem tuh bisa ngeyakinin guru yang ada di pusat kota sama yang pinggiran kota tuh kualitasnya sama. Iya. Apakah fasilitas di sekolahnya mendukung nggak sekolah yang di tengah kota dan di pinggir kota gitu loh. Dan maksud gue ya wajar orang tua ya menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan terbaik gitu loh. Dan ketika ada sistem zonasi ini, kita nggak tahu juga Pak, yang awalnya mungkin ketika di SMP ini mereka karena mendapatkan fasilitas yang bagus, mendapatkan pendidikan yang baik, ketika pindah ke sini bisa jadi hal yang buruk Pak gitu loh. Iya. Mungkin ini perlu dikaji ulang lah. Dan gue ketika ngedengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipisah ini, sama tinggi dan kebudayaan ini, menurut gue itu hal yang wajar karena memang ya kayak yang bisa menurut gue ya balik lagi Jod, gue bukan menganggap ini pembagian kekuasaan. Menurut gue yang cocok untuk ngolah yang ngurus ini, perwakilan yang bisa ngurus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini orang Muhammadiyah. Karena mereka punya banyak sekolah, mereka punya perguruan tinggi juga banyak ya Pak. Ya maksud gue mereka dari tingkatan paling dasar itu mereka udah punya pengalaman dan punya experience gitu loh. Iya. Dan sekolah-sekolah mereka kan juga bagus-bagus gitu loh. Iya. Secara organisasional memang Muhammadiyah ini yang
Maksud gue terstruktur dan itu Iya. udah dari lama. Iya, iya. Nah, isunya juga kalau kita cek sama-sama itu menteri kita sambil buka sama-sama menteri mana nih kita tadi cek tuh Menteri Pendidikan Abdul Muti. Pak Sekjen Muhammadiyah. Menurut Pak gue beliau Sekjen. cukup dan kemarin kan sempat menjadi salah satu orang yang dinominasikan menjadi wakil menteri pendidikan, tapi mungkin Muhammadiyah menolak ya waktu itu ya. Betul. Dan memang udah pas juga berarti ya. Udah pas menurut Udah gua. pas juga. Dan sempat kan waktu itu kan kita tuh sempat berada di fase Kementerian Agama dipegang NU, Kementerian Pendidikan tuh Muhammadiyah. Iya. Jadi kan harusnya memang fokus, mungkin baiknya fokus kepada yang memang sudah Ya kan semua orang kan agak apa sama partai ini maksud gua. Ya Muhammadiyah menurut gua. Iya. Sama NU maksud gua lembaga yang jelas gitu loh maksud gua. Iya. Dan riset dikti ini tadi akan dihandle sama Pak Arif Satria yang adalah rektor juga Kalau gua di sebenarnya PB. Menurut lu gua siapa? ngerasa orang yang paling cocok jadi Menristek Dikti itu Pak Pratik nih. Prof Pratik, Ya, Mas Pratik. Mas Pratik. Mas Kenapa? Pratik itu menurut gua orang yang Jadi Pak Rektor IPB. gue emang nggak pernah ngerasa ya Iya, ketika Mas Pratik jadi rektor di UGM gue kuliah di sana, tapi gue tuh selalu ngeliat karena Mas Pratik itu kan memang senior jurusan gue. Kita tuh satu gue tuh junior ya Mas Pratik tuh. Dinda. Enggak, Mas, nggak bisa kalau di kampus nggak dindakan Nggak bisa dinda karena nih. beda. Iya. Gue ngeliat Mas Pratik itu adalah orang yang cukup concern dengan pendidikan dan gue ngerasa ketika di kampus gue, ketika Mas Pratik menjadi salah satu bagian dari pemerintahan, menurut gue Mas Pratik tuh menghadirkan keilmuan baru di kampus dan beliau tuh emang cukup dan emang passionnya tuh emang di pendidikan gitu loh. Mungkin ya Mensesnek kan maksud gue pasti orang kepercayaan presiden lah atau apa gitu. Mas Pratik menurut gue orang yang cocok untuk menjadi Menristek Dikti ini. Jadi Pak Nadiem Makarim ini kemana nih? Ya Mas Nadiem ya mungkin ya dibanding Raffi Ahmad kayak lebih baik Mas Nadiem di kepala Bekraf kayaknya ya. Oh, kepala Bekraf ini menarik juga nih, ini menarik juga. Jadi digeser ke Badan Ekonomi Kreatif dan riset diktinya ini pas Mas Pratik. Nah, berarti Prof Arif ini Bukan gua nggak bilang nggak kapabel. betul. Tapi menurut lu balik lagi yang cocok adalah Pak Pratik. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Ini sejauh ini nih kita nyebutin orang-orang yang nggak cuman sebagai opini kita doang, tapi memang yang bagian betul di bidangnya, yang ngerti betul gimana cara jalannya bidang ini. Nah, ada hal menarik yang gue temuin juga di berbagai berita Pak Menkes. Salah satunya adalah Menkesnya ini isunya itu ada Pak Silmi Karim yang terkenal sebagai dokternya BUMN yang sedang sakit. Nah, ini jadi tanda juga karena selama ini kan Pak Budi Gunadi Sadikin ini bahkan ada Teknik Fisika ITB. betul, dan ada isu mau digeser ke Kementerian Keuangan. Tapi sekarang jadi Menkes kan. Sekarang Menkes. Nah, berarti nanti kalau akan diisi sama Pak Silmi Karim ini juga akan diisi berarti sama non orang yang benar-benar ada di bidang kesehatan. Pandangan lu gimana? Menurut gua Bang Silmi orang yang punya pengalaman manajerial yang kuat ya. Dan itu yang sebenarnya apakah itu lebih penting dari memang backgroundnya kedokteran? Meski ya kesehatannya kan nggak tentang kedokteran bro. Kesehatan ini kan Iya sih, benar juga benar. tentang manajerial layanan kesehatan, gimana lu bisa membuat sistem itu menjadi lebih baik, kesehatan yang baik. Emang ya pasti maksud gua terlepas lu sebagai orang yang punya pengalaman manajerial, lu kan tahu untuk manajerial itu kan lu butuh misalnya juga dokter yang bagus, sekolah kedokteran yang oke gitu. Menurut gua Bang Silmi cukup Dan oke lah. oke aja berarti ya di luar bidang kesehatan ini memegang Kementerian Kesehatan. Ya kan beliau kan juga punya data staff sus bro, mungkin staff susnya mungkin dokter Tirta misalnya atau Iya. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kepalanya ini bisa mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Dan Pak BGS kan terbukti gitu ketika vaksin kemarin. Iya. Jalan clear, kita lewatin ini semua. Ya walaupun itu mungkin ada ya wajar lah sinergitas dengan TNI Polri dengan badan-badan lain Justru ya. harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Pak BGS gua akuin lah, respect gua. Beliau orang yang dan ketika kemarin ada yang kasus di Semarang yang anak
Yang bullying. Yang bullying kan beliau juga involve, datang kok tanpa menteri, dia datang tanpa jabatan menteri. Iya. Jadi memang ini menunjukkan balik lagi bagaimana kemampuannya beliau. Ya, Bang Silmi ya pengalamannya jago. Bang Silmi orang jago lah. Iya, Bang Silmi selalu terkenal dokter. Nah, inilah dia dokter yang dipakai akan di Menkes. Dokternya. Dirjen imigrasi juga beliau kan. BUMN yang kurang sehat kemarin dipegang Bang Silmi. Bang Silmi top. Silmi top. Nah, udah ngomongin kebudayaan, Mendikbud tadi udah. Kita balik lagi ke poin yang tadi, Pak. Wamen. Menurut lo, wamen ini, pertama kementerian-kementerian apa yang menurut lo bisa dimulai punya wamennya langsung sendiri? Dan siapa orang-orangnya? Wamen ini kan sebenarnya kan udah gue potong lagi. Kan udah dihapusin nih dari undang-undang segala macam, kan tadinya tertulisnya harus pejabat profesional bla 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 dan lain sebagainya. Sekarang kan udah dihapuskan dan memang bisa bebas. Ya, wamen ini kan sebenarnya gue nggak mau juga ya lihat wamen itu dibilang katanya ban serep gitu atau apa gitu. Kan banyak orang-orang bilang kayak gitu ya. Ya, wamen ini kan sebenarnya yang dibutuhkan ketika kementerian tuh cakupannya gede gitu. Anggap misalnya Kemenparekraf gitu. Nggak mungkin Bang Sandi itu bisa ngurus pariwisata dan ngurus ekonomi kreatif. Makanya ada wamen itu cukup sentral menurut gue ya. Dengan adanya itu. Bahkan kita lihat juga Wamenkominfo kita 2 bro. Wamenkominfo kita 2. Betul. Dan ya gue nggak pengen juga ya ke depan ya, mungkin sebagai orang yang juga cukup concern juga terhadap pemerintahan ke depan, wamen ini bukan sekadar pembagian kekuasaan, tapi kan wamen ini juga bisa jadi apa ya? Jadi tempat untuk yang emang best talent yang mungkin yang ketika menterinya diisi orang politik gitu, mungkin wamennya bisa dari profesional nih maksud gue, karena best talent ini ya perlu lah untuk menunjang kinerja menteri gitu loh, karena kan wamen ini kan kadang ya ketika diisi oleh orang politik, dua-duanya menterinya orang politik, wamennya orang partai, kadang bisa jadi berbenturan, kepentingan juga. Menurut gue ya perlu jadi ya rujukan ya. Posisi ketika menterinya orang yang politis banget, mungkin wamennya bisa lah orang-orang yang best talent, yang profesional. Kecuali memang benar-benar bisa membagi tugas kayak di ATR BPN ini, Pak HY sama Pak RJA. Ini kan dua-duanya nggak konflik dan benar-benar kerja betul. Seirama. Iya. Dan itu kan masalah jarang banget ya. Dan susah. Maksud gue di politik kita, gue bukan apa ya bro ya. Politik kita, maksud gue Bang RJA sekjen, Mas AHY ketum. Orang-orang partai ini kan ketum-ketum nih ya, mereka ya kalau nggak ketum sekjen gitu loh. Kadang kan ada yang menterinya ketum partai, wakil menterinya mungkin ya wasekjen lah atau apa, kan mereka nggak ngelihat, ah udahlah ini tindas saja gitu. Kadang yang gue lihat dan yang gue dengar juga kayak gitu. Dan berarti memang yang perlu diisiin adalah tadi balik lagi, kalau nggak yang misalnya menterinya dari kalangan profesional terus wamennya politik, dan juga sebaliknya menterinya misalnya lebih banyak di bidang politik dan memang itu bidangnya tersebut di kementerian tersebut, nah wamennya ini dari profesional. Tapi gue boleh nyinggung sedikit nggak tadi soal Kominfo? Gue rasa kayaknya jangan Budiari lagi deh. Iya, gue juga begitu karena gini ya, maksud gue Menkominfo ya. Sorry ya Pak Budiari. Ya bukan saya apa sama Anda ya Pak Budiari. Pak Budiari. Ya, tapi sorry Pak Budiari. Menurut saya Pak Budiari ya mungkin penempatan lain oke gitu. Tapi kayak Menkominfo ini kan ya mungkin ya Pak Budiari memang punya latar belakang sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Iya. Tapi menurut gua ya kayaknya ya Mbak Muti Hafid lebih oke lah. Ada satu nama lagi Pak yang belum kita sebut. Wamennya Pak Budiari sekarang. Yang Patria sama Pak Anggaraka Prabowo. Pak Angga itu kemarin yang turun tangan juga ketemu soal aplikasi ojol dan lain sebagainya. Kan kemarin ojol sempet gerak tuh yang demo lagi soal aplikasi dan lainnya segala macam, yang nemuin Pak Angga. Well, kita butuh orang-orang yang benar-benar, bagi gua ya, ini kali ini gua mengeluarkan opini, bagi gua kita butuh orang-orang yang kayak Pak Angga ini yang ada apa tuh gercep langsung, nggak orang yang nggak nanti kita urus, nanti kita begini, nanti kita gini. Aduh. Gimana pandangan lu? Kalau menurut gua Menkominfo ini kan kementerian teknis ya, maksud gua yang lu urus BTS, yang lu urus apa namanya masuknya Starlink, yang lu urus kan maksud gua jaringan internet fiber, jaringan listrik mungkin yang lu urus.
ya memang harus ada orang yang emang ahli dan yang emang ngerti Internet of Things, maksud gue. Dan ini nggak bisa cuma manajerial doang ya. Ini nggak cuma lu bisa perintah dirjen Iya. aja, tapi ini emang menurut gue yang lu tuh involve gitu loh. Ini teknis Pak, mungkin ya, gue ngeliat Pak Budi Ari ini cocok juga di KSP, mungkin kepala KSP. Bisa juga. Tapi jangan Pak benerin judi online dulu Pak. Ini masih ada akun yang nyebarin judi online. Gue ngecek kemarin 1, berapa juta followers, akhirnya untung akunnya ditutup. Ini judi online aja gak kelar-kelar. Ya judi online mungkin berat ya bro ya bagi kata Pak Budi Ari. Tapi gue bukan meremehkan Pak Budi Ari. Wow, gue nggak meremehkan betul. Tapi menurut gua mohon ya, maaf Pak, kayaknya geser Pak. Ya penempatan lain lebih oke lah Pak. Penempatan lain lebih oke. Balik ke Wamen mana yang perlu diisi yang mana? Wamen yang perlu Wamen apa dan siapa orangnya? Perlu ada wamen di kementerian apa menurut lo? Wamen kebudayaan yang tadi gue bilang Mas Giring. Oke, kenapa Mas Giring? Mas Giring itu kan punya pengalaman panjang ya bro sebagai musisi ya. Jadi musisi untuk yang konsisten itu kan nggak mudah. Dan Mas Giring itu kan merajai masa kecil gue bro, mulai dari lagu Biarlah, Disco Legitimate Time, Laskar Pelangi sampai yang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gue nonton Gue tuh. nangis Pak. Sumpah dan Cinta Matiku. Maksud gue beliau tuh emang berkebudayaan gitu loh. Oke. Emang nature-nya tuh emang berkebudayaan. Dan menurut gua Mas Giring cocok lah untuk ditaruh di sana karena juga selain perwakilan partai dan mantan ketua umum maksud gua. Yang poin awal tadi ya. Iya. Karena kan gini, orang jadi wamen, jadi menteri yang kita omongin hari ini kan terlepas ini harus punya partai, Pak. Yang gua dengar juga bahkan terakhir wakil ketua dengan diangkatnya Pak Muzani jadi ketua MPR itu ada pengurangan jatah Gerindra. Jadi ada banyak variabel yang bisa kita ukur untuk orang-orang ini jadi menteri. Dan balik lagi Mas Giri ini kalau kita lihat rekam jejaknya, gue sedikit banyak ngobrol sama beliau, gue juga ngeliat digitalnya dan lain sebagainya. Beliau nggak cuma soal musik doang ngerti, tapi budaya etnis karena kan emang dan lain sebagainya. Dia hidup di sana. Industrinya beliau juga ya. Oke top, semoga Mas Giring, tapi kita ngundang Mas Giring kali ya main kesini ya. Boleh ya. Terus coba kita kontak Mas Giring. Menurut gua ya itu yang hari ini ya mungkin jadi yang bisa kita lihat ya sebagai orang yang hasil dari obrolan kita ini untuk yang bakal potensi jadi menteri ya mungkin partai ya pertama ya. Oke. Partai menurut gua yang paling gede yang bakal dapat tuh Golkar karena beliau adalah ini gogon nih. Berapa nih kira-kira Golkar pemegang 102 kursi di DPR RI. Oke. Dan juga partai terbesar di pendukung Prabowo Gibran. Berapa kursi buat Golkar menurut lo layaknya? Menurut gua 7 lah. 7 atau 8 lah. Karena mau sebut kira-kira nama-nama. Menurut gua karena gini ya, karena yang sebelumnya ketua MPR itu kan Pak Bambang Susatyo. Yang seharusnya memang jatahnya Golkar, tapi kan Golkar mungkin terlalu berbaik hati memberikan kepada Gerindra ya, pasti ada pengurangan lah. Yang menurut gua Bang Bahlil, ketua umum Menteri SDM, Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, Pak PLT kemarin, Pak Erlangga, Menko, Bang Dito, Menpora. Kita kemarin dapat medali. PON juga berjalan, beliau sampaikan lancar, meskipun kita lihat juga bisa muncul nanti beritanya ada beberapa kendala-kendala. Menurut lo Bang Dito lanjut jadi Menpora atau Bang Dito digeser ke tempat lain? Menurut gua Bang Dito cocok lah di Menpora ya. Menurut gua ya karena dengan waktu 2 tahun ya gua lihat Menpora agak cukup banyak ya sinerginya perubahan. Maksudnya kan kayak PSSI sekarang bagus juga. Ini kan nggak mungkin nggak ada campur tangan. Dari Kemenpora maksud gua ya. Ya terlepas PON itu kan sebenarnya tanggung jawab KONI gitu maksud gua ya dan pemerintah daerah. Makanya juga kementerian juga benar-benar kemarin strict dan menurut gua Bang Dito tiba-tiba mau mengorbankan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap PON itu langkah yang cukup wise. Pemimpin. Ya, menurut gua. Nah, baiknya Menpora kita jumping nggak apa-apa ya, loncat-loncat nih karena memang kementerian ini banyak yang mau diubah, banyak yang mau kalau Menpora olahraga sendiri, kepemudaan sendiri atau tetap satu menurut lo? Menurut gua dipecah sih ya, karena kan tadi kayak yang gue bilang ya PU, PR ya. Kayak ini pemuda olahraga ya, maksud gua kan karena adanya
hasil undang-undang baru yang memperbolehkan presiden terpilih itu membuat kementerian-kementerian baru gitu loh. Berarti Bang Dito Di olahraganya. Siapa pemudanya menurut lu? Menurut gua Bang Aminuddin Ma'ruf, mantan ketua umum PMII dan mantan juga staf khusus presiden milenial. Oke. Kenapa? Menurut lu kenapa? Ya beliau yang orang yang cukup konsen ya dengan, maksud gua beliau ini lahir dari gerakan kepemudaan Betul. PMII, maksud gua dan jadi ketua umum juga, dan orang yang cukup dipercaya waktu itu ketika adanya pembentukan staf khusus milenial yang Salah satu orang yang masuk dipilih juga. oleh Pak Jokowi. Menurut gua ya Bang Amin mungkin, atau enggak mungkin koordinator TKN Fanta Bang Arief Rosyid. Oke. Bang Arief Rosyid ya mantan ketua umum PB HMI juga dan terlibat juga di dalam pemenangan komandan kan di Komandan kita. komandan TKN Fanta ya. Oke, Menurut gua oke, ya beliau orang yang mungkin Pak Prabowo bisa Atau menurut lu kan ini kan kita tadi bahas soal wamen-wamen tadi nih. Misalnya menterinya Menpora tetap satu, menterinya Bang Dito, wamennya Bang Amin, atau tetap pisah aja baiknya menurut lu? Menurut gua dipisah aja sih. Dipisah aja. Oke Pak, balik geser. Tadi wamen-wamenan. Jadi wamen-wamen belum ada nama lain menurut lo ya? Belum. Tadi Mas Giring. Karena Mas Giring doang menurut gue. Kebudayaan ini berarti memang perlu langsung ada wamennya. Ya perlu ada wamen menurut gue. Karena barang baru ini. Jadi ekstra timnya harus. Ya timnya dan memang harus ada face gitu. Menurut gue face-nya yang punya Bang Giring, tapi pikiran yang punya Profil Mar. Top tangan. Kayak Golkar. Sedikit sebelum kita tutup, kementerian tadi kita sebut ada Bang Dito, ada Bang Amin, Komandan Arief dan lain sebagainya. Pos kementerian ini menurut lu mana lagi yang perlu diisi sama anak-anak muda? Atau memang harus kalau misalnya mananya atau kementerian apa yang perlu ada kontribusi anak mudanya lebih banyak? Menko UKM menurut gua. Oke. Kenapa tuh? Ya Menteri Koperasi ya ini kan tentang UMKM, maksud gua peningkatan ya, memang yang ngerti ini yang anak-anak muda ini lagi banyak ngerjain hal-hal ini yang kayak gini gitu, maksud gua ya perlu memang ada yang emang ngerti dan emang muda ya, mudanya bukan maksud gua muda-mudaan ya kadang kadang ada yang muda tapi pikirannya tua, tapi ini yang emang beneran muda ya. Kita calon staf sus Menteri UKM kita di sebelah kita nih. Bukan. Ya menurut gue salah satu orang yang cocok ya. Mungkin ya. Menurut gue ini kayaknya bakal jadi jatahnya Golkar. Menurut gue kalau nggak Bang Maman, mantan wakil ketua Komisi 7, atau nggak mungkin Akbar Bukhari, ketua HIPMI. Ketua umum HIPMI. Menurut gue beliau orang yang cocok karena memang apalagi kalau Bang Akbar memang mantan ketua umum HIPMI ya, maksud gue menjabat sebagai ketua umum HIPMI ya perlu jadi pertimbangan lah, dan beliau kan juga kemarin aktif terlibat juga dalam pemenangan. Ini gue bukan mendewa-dewakan orang yang apa ya, rekomendasi, dan ini kan prediksi underground kita ini aja. Ya kalau bicara prediksi ya Pak Jodea ya, gue kayaknya Golkar itu bakal dapat 7 menteri, entah itu partai atau profesional gitu kan. Terus PAN berapa PAN? PAN mungkin 5, tapi mungkin kadarnya kayak berapa 2 atau mungkin. Sisanya rekomendasi ya, begitu. Ya kita partai Demokrat mungkin ya 5 juga ya. Oke. Apalagi partai pendukung Prabowo. Misalnya PAN, PSI menurut gua yang di luar parlemen ini misalnya dapat menteri lah PSI ya, karena dapat menteri ya karena partai yang belum berhasil menduduki parlemen tapi cukup berkontribusi aktif untuk kemenangan Prabowo Gibran. Ya kita doakan nih semuanya dapat jatah sesuai haknya. Iya, dan dapat. Kalau prediksi kita dari tadi ini betul nih, wah udah bisa kita nih jadi konsultan politik nih. Jangan dong. Pak, terakhir, apa harapan lu buat pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? Kabinet, kita udah bahas prediksi. Well, balik lagi teman-teman, ini semua prediksi juga masih terus berubah-berubah. Ini kalau kata orang nih teman-teman, analisa gembel aja. Tapi teman-teman yang harus diingat, Anabel inilah kadang yang
menjadi pemicu pertarungan besar di Republik ini gara-gara Anabel. Nah, ini yang bikin kegoyang ini Anabel. Apa harapan lu Pak untuk apa yang perlu diingat, apa yang bagi anak lu adalah salah satu orang yang aktif, masih muda di politik aktif. Apa harapan lu untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? Karena ini pemerintahan yang besar ya menurut gue ya. Besar itu bukan berarti gemuk, tapi ini maksud gue ada banyak kepentingan yang di dalamnya. Ya menurut gue perlu ada apa ya? Ada sinergitas yang bukan ada menganggap ini makan ini, itu makan itu gitu. Maksud gue ya Pak Prabowo sebagai pemimpin ya harus bisa lah mungkin menenangkan, karena kan ada banyak kepala yang Pak Prabowo harus hadapi, ada banyak kepala yang Pak Prabowo harus temuin, dan kepentingan kepala-kepala orang ini beda-beda. Ya menurut gue ya Pak Jokowi udah memberikan fondasi yang cukup kuat untuk melanjutkan pembangunan Indonesia emas gitu. Menurut gue Pak Prabowo ya perlulah untuk dan kebetulan kan waktunya juga Mas Gibran anak muda, tenaganya banyak. Maksud gue tuh tahu bagaimana Mas Gibran kerja. Maksud gue turun ke lapangan tuh gokil ya, kayak gimana gue ngerti. Dan menurut gue ya perlulah pemberian kepercayaan ini kepada anak-anak muda juga ya, karena menurut gue ya Pak Prabowo kan kemarin juga banyak dimenangin oleh anak muda ya. Anak muda juga perlulah mendapatkan tempat ya. Dan sepertinya kan ini kabinet tanpa oposisi ya hari ini ya. Semoga juga atau menurut lu ya begitulah. Ya, semoga jangan sampai ada hal-hal yang menghambat kita untuk menuju Indonesia emas ini. Ya, betul. Kayak Pak Prabowo kemarin dan timnya juga bicara zakon kabinet ya, semoga emang orang-orang yang ahli bisa menjadi menteri di tempatnya, bukan sekedar pembagian jabatan gitu. Top, tepuk tangan buat kamu. Bro, terima kasih banyak sekali lagi udah mau mampir ke UMKM Super Mikro ini, udah mau ngobrol-ngobrol. Gue terima kasih banyak. Ketua Kelembagaan Progib Forum Lead Muda Itu Kita, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Semoga berapa hari ke depan ini menjelang pelantikan kita mendengar kabar-kabar baik yang sesuai dengan Anabel kita, dan ya semoga kita berdoa juga nih orang-orang yang ngerti, orang-orang yang anak muda yang benar-benar tahu bidang, concern dan punya kapasitas seperti Ruli dapat tempatnya juga di kementerian yang datang. Bye.